فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى. Baik, bagian terakhir untuk hari ini mad silah tawilah. Tadi sudah kita bahas mad silah, jadi nggak perlu dibahas lagi. Mad silah itu ya, ada yang dibaca pendek, ada yang dibaca panjang. Maksudnya ada yang dibaca 2 harokat, ada yang dibaca lebih dari 2 harokat. Kapan mad silah dibaca lebih dari 2 harokat? Jawabannya, jika bertemu hamzah pada kata berbeda. Persis keadaannya sama dengan mad jaiz munfasil. Makanya kalau di kitab-kitab zaman dulu nggak perlu dibahas karena sama. Udah sama. Oleh karena itu cara bacanya bagaimana? Persis dengan mad jaiz munfasil. Kalau antum pilih mad jaiznya 2, 2. Kalau pilih mad jaiznya 3, 3. Kalau pilih mad jaiznya 4, silah tawilahnya 4. Kalau mad jaiznya 5, silah tawilahnya 5. Kalau mad jaiznya 6, silah tawilahnya 6. Pokoknya selalu mengikuti mad jaiz munfasil. Jadi gampangnya mad silah itu terbagi menjadi 2. Kalau tidak bertemu hamzah, namanya mad silah sughra atau mad silah qasirah. Boleh disebut sughra, boleh disebut qasirah. Ini tadi yang suara apa? Bebas. Kamu suara apa? Ayo, melepas. Awas, jangan-jangan ini juga mau lepas lagi. Udah lepas ya waktu pertama kan? Syahid gitu. Mending kalau langsung syahid, kalau cacat gimana coba? Jadi saya jadi ngeliatin ini terus. Ayo ya. Udahlah, ntar beli kipasnya begini aja. Tempel sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini misalnya sama di sana belakang. Begini, yang begini lebih aman kayaknya itu. Ya, lebih aman. Ini kayaknya bikin orang khawatir. Tapi bagus, selalu mengingatkan kita pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita selalu zikrullah. Sama seperti supir bus pantura itu mengajak selalu mengingat Allah. Allahu Akbar, astagfirullah. Selalu mengajak mengingat Allah. Adapun pada saat mad silah bertemu dengan hamzah, ya sama dengan mad jaiz munfasil. Dia hukumnya jaiz. Namanya mad silah kubra atau mad silah tawilah. Contohnya maluhu wa ma kasab, enggak ketemu hamzah. Wa ummihi wa abi, tidak bertemu hamzah. Malahu akhladah, ketemu hamzah. Ila ta'amihi anna, kalau diwasal. Tanda bacanya kayak gimana? Tadi masih ingat nggak tanda baca mad silah kayak gimana? Kalau kasroh pakai ya kecil, kalau dhamma pakai waw kecil. Nah, untuk yang tawilah tinggal ditambah tanda mad aja. Di belakang di atas waw dan ya kecilnya. Contoh, ketutupan nggak? Nggak ketutupan. Kecil tapinya kita perbesar. Nah, begitu ya. Tetap aja disebutnya waw kecil ya. Waw kecil di atasnya ada tanda mad dan ya kecil di atasnya ada tanda mad. Begitu. Seperti itu. Bukan koma, yaitu ya kecil. Bukan koma. Agak berbeda dengan mushaf Indonesia. Tadi sudah disampaikan mushaf Indonesia nggak begitu. Mushaf Indonesia pakai dhammah terbalik dan kasrah berdiri. Jadi tanda bacanya beda. Dan jangan ribut gara-gara beda tanda baca gitu. Ini bukan mad silah, nggak ada waw kecilnya gitu. Ini bukan mad apa gitu, enggak. Jadi tanda baca beda tanda baca. Nah ini, kalau mushaf Indonesia seperti ini. Kalau mushaf Indonesia tidak ada waw kecil, tidak ada ya kecil. Kita perbesar. Nah ini tanda baca untuk dhammah terbalik ya, seperti angka 6 dan kemudian kasrah berdiri ditambah
tanda mad. Demikian untuk mad silah. Allah Ta'ala a'lam. Ada mad arid disukun, mad lin dan mad badal belum kita bahas, insyaallah pekan akan datang. Kemudian lanjut pekan yang akan datang ke mad lazim. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini pertemuan berapa? 9 apa 10? Ya segitulah pokoknya, udah gak apa-apa. Pokoknya segitu ya. Ada yang tanyakan gak? Yang di Zoom dipersilakan, para ustadz dan ustadz sekalian, apabila ada yang ditanyakan dipersilakan. Afwan, hitungan tangannya tidak terlihat. Kalau pengen terlihat, ya tinggal dipindahkan. Ngelihatnya jangan ngelihat modul, ngelihat video. Ya, misal lihat video, udah belum? Pada lihat video belum? Yang di Zoom, lihat videonya, lihat, perhatikan tangan saya. Udah, silakan dilihat videonya. Jadi kalau misalnya mau lihat hitungannya, lihat videonya, jangan lihat modulnya dulu. Kan bisa diatur ya, bisa diatur kan harusnya ya. Kalau kita bisa lihat modul terus lihat digeser bisa kan? Baik, perhatikan. Ini kalau yang 4 harokat. Ini versi kami ya, versi talaki kami. Ngitungnya kalau misalnya 4 harokat begini. Idza jaa kelebihan. Idza jaa. Kalau yang 5 idza jaa. Cuma yang penting itu bukan jumlahnya berapa sebetulnya, tapi bagaimana gerakan tangan kita disesuaikan dengan hasil talaqi. Karena kalau sekadar jumlahnya, kadang-kala ada orang yang jumlahnya idza jaa cuma 3 kan? Kadang hitungnya lambat. Begitu. Jadi tergantung cepat lambatnya gerakan tangan. Patokannya bukan gerakan, bukan jumlah ketukannya, bukan jumlah berapa jari yang dihitungnya, bukan. Patokannya talaki tetap. Jadi nanti hasil talaki kita itu kita konversi dengan hitungan tangan kita, maka itulah yang digunakan. Begitu. Allahu Ta'ala a'lam. Khair. Apakah ada yang tanyakan lagi? Cukup? Gimana? Ya. Ada lagi nggak? Apakah ada lagi perbedaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil? Yang pertama, mad wajib muttasil selalu dibaca waqaf ataupun wasal. Jaiz munfasil tidak. Kemudian hamzahnya terpisah, ya kan? Kemudian yang ketiga, hukumnya yang satu wajib, yang satu jaiz. Yang satu para ulama tidak ada yang baca 2, yang lainnya para ulama ada yang baca 2. Walaupun dalam Hafs jalur Syatibiyah dia dibaca 4 atau 5 saja. Begitu. Kalau persamaannya sama-sama ketemu hamzah, tanda bacanya sama. Dalam Syatibiyah 4 atau 5 juga sama. Allahu Ta'ala a'lam. Baik, ada lagi tanyakan? Silakan. Gimana? Munfasil hukmi dengan muttasil lafzi. Jadi begini, kalau kita melihat tulisannya, ada 2 kata yang ditulis nyambung, ada 2 kata yang ditulis terpisah. Yang ditulis nyambung namanya munfasil atau mausul atau mafsul. Bolehlah, bebas. Yang terpisah namanya maqtu' atau terbalik jadi saya. Yang terpisah namanya maqtu' atau munfasil. Yang terpisah namanya maqtu' atau munfasil. Yang nyambung namanya mausul atau muttasil. Perhatikan, kalau ada 2 kata, nih ya. Ada 2 kata yang tersambung tulisannya namanya mausul atau muttasil. Kalau 2 kata terpisah namanya munfasil atau maqtu'. Ketika kita berbicara di mad jaiz munfasil, ada
mad jaiz munfasil yang memang tulisannya terpisah, contohnya apa? Bima, unzil, terpisah kan? Maka dia munfasil tulisannya, munfasil hukumnya. Ada juga yang tulisannya nyambung. Nyambung. Misalnya bagaimana? Ya ayyuha, tulisannya muttasil, nyambung, tapi hukumnya munfasil. Begitu maksudnya. Muttasil lafzi, munfasil hukmi, atau bisa juga mausul lafzi, maqtu' hukmi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanyakan? Silakan, Kasilah. Mad silah hanya terjadi pada kondisi wasol. Betul. Karena kalau waqaf jadi apa kalau silah dibaca waqaf? Mad silah dibaca apa jadi apa? Jadi apa kasilah? Jadi iskan, jadi sukun. Contohnya malahu akhladah. Kalau baca waqaf malah. Paham? Paham nggak? Contoh nih ya, perhatikan di sini gambar. Malahu akhlada. Kalau wasol panjang apa pendek? Panjang, karena bertemu dengan hamzah. Tapi saat kita ingin waqaf di malahu, bacanya bukan begini, malahu, enggak. Kenapa? Karena dia bukan mad tabi'i, tapi mad silah. Silah, ingat-ingat, silah saat wasol. Begitu, silah, ingat-ingat kata silah. Silah itu saat wasal. Jadi dia dibaca ketika waqaf malah. Begitu. Paham? Ngerti? Sip. Gimana ya Afwan? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Enggak ada? Cukup jelas semuanya? Khair. Kalau tidak ada yang ditanyakan, dilihat dari kekuatan mad, maka pada jalur syatibiyah tetap harus sama. Iya, yang tidak boleh itu adalah mad yang lebih kuat dibaca kurang dari mad yang lemah. Kalau sama tidak masalah. Menurut seluruh qiraat pun kalau sama tidak masalah. Mad arid li sukun dan mad lin ini lebih kuat mad arid, tetapi bukan berarti nggak boleh sama. Kalau sama boleh. Maka mad muttasil dan munfasil sama tidak masalah, dan dalam jalur syatibiyah tetap harus sama. Begitu. Tidak boleh misalnya karena muttasil lebih kuat dari munfasil kita baca muttasil 5, munfasil 4, ini tetap tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada riwayat jalur yang baca seperti itu untuk hafs seperti itu. Wallahu taala a'lam. Udah makin keras kayaknya mengipas ya gitu. Makin keras jadi kemungkinan udah makin panas. Kita akhiri saja. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثل